Bersama gua William dan juga gue Glenis. kita akan menemani kalian semua yang tentunya pemirsa setia Gado-Gado selama 1 jam ke depan untuk kita ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita. Berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan narasumber yang kece-kece yang selalu berbeda setiap episode ya pasti. Dan kali ini kita kedatangan sebuah komunitas unik, menarik, tapi yang suka mencoret-coret. Wow. Yang suka coret-coret dong di tembok. Di sini. Jangan di sini dong ya. Nah, ini menarik sekali ya. Nanti kita akan kenalan dan ngobrol-ngobrol bersama dengan mereka. Penasaran banget kan dengan mereka tentunya. Gak usah berlama-lama lagi. Hari ini kita kedatangan perwakilan dari Indonesian Walls. Yeay, 2 pria tampan. Come. Yeay. Halo Mas. Halo. Selamat datang di Gado-Gado. Selamat datang. Selamat datang di rumah kita. Nyanyi ntar nih kita ya. Oke, boleh diperkenalkan dulu nama Masnya siapa? Gitu, dari mana? Dari rumah pasti ya. Yeah. Nama gue Rezi, gue dari Indonesian Walls. Gue Aryo. Sama ya, bukan beda komunitas, masih komunitas yang sama pemirsa ya. Oke, boleh sedikit cerita mungkin, apa sih Indonesian Walls? Simpelnya Indonesian Walls itu adalah program online video khusus komunitas graffiti sama street art di Indonesia. Oh, berarti. Jadi kita kan ada teman-teman perkumpulan graffiti, pelaku graffiti sama seni jalanan. Kalau kita hadir sebagai media online videonya, di mana kita meliput profil artisnya, kita bikin liputan event, terus juga kita bikin video tutorial gimana caranya bikin graffiti. Kurang lebih kayak gitu sih. Oh, terus awal dari terbentuknya ide Indonesian Walls untuk membuat video-video itu dari mana tuh? Kebetulan idenya dari gue sendiri. Awal mulanya adalah gimana caranya yang tadinya kita bergerak dalam bentuk forum, diskusi, sharing apa yang udah dibuat masing-masing artis ke arah media online yang dalam bentuk audio visual. Terus kebetulan gue punya ide, terus ketemu Aryo, kita coba eksekusi beberapa video awal, akhirnya dapat respon positif dari komunitas dan teman-teman yang lain, akhirnya kita lanjut sampai sekarang. Berarti berdua ya sebelumnya buat berdua. Oh. Emang dari udah lama sih berdua dari teman kampus, cuma emang kebetulan waktu itu Rezi emang lagi ada sering sharing pengen ada project apa. Kebetulan yang ini dieksekusi terus dapat responnya bagus banget sampai sekarang, terus jadi lanjut sampai sekarang. Udah berapa lama Indonesian Walls ini terbentuk gitu? Kan banyak kayaknya liput-liput gitu juga. Kalau resminya agak bingung juga sih ya. Jadi gini, kita mulai buat video itu sekitar bulan Maret tahun lalu. Terus kalau nemu nama Indonesian Walls itu kurang lebih beberapa bulan kemudian kurang lebih bulan Agustus. Tadinya kita berdua, saat ini kita udah full team sekitar 6 orang dengan peranannya masing-masing. Berarti ya itu mungkin apakah awalnya dari hanya komunitas yang punya yang suka graffiti, atau emang dari awal emang niat untuk buat video-video tentang graffiti gitu? Kalau itu awalnya kebetulan gue emang suka sama graffiti. Kebetulan juga gambar juga walaupun gak sehebat teman-teman yang lain. Terus kebetulan juga suka atau punya passion dalam dunia online video, akhirnya kita kolaborasiin. Aryo ini kebetulan punya passion dalam videografi. Ketemu deh, jadi klik. Nah, kita pas kita kolaborasi, ketemu teman-teman yang lain yang ngerasa project ini seru, akhirnya beberapa orang datang dengan peranannya dia, misalnya dia seorang videographer, seorang editor, atau yang lain sebagainya. Tapi kalau dibilang dalam program dibikin video-video dalam bentuk online gitu ya, ini ditaruh di YouTube atau ditaruh di mana nih? Apa sih ini horor banget? Ada gangguan. Tiba-tiba horor. Ya, maksudnya ditaruh di YouTube atau di portal berita atau di memang punya blog sendiri gitu. Hai Mbak Mas, Halo. aku Mbak Nat. Oh ini yang horornya. Kamu kenapa ini.
yang mengganggu. Horor. Gue beneran kaget loh, gue beneran. Ini apa sih kok di studio tiba-tiba? Gak biasa gitu emang suaranya. Minum dulu. Iya, suara dalam hatinya seperti itu. Minum. Oke, terima kasih. Makasih cantik. Wow. Untuk videonya bisa ditonton saat ini di YouTube. Untuk website kita insya Allah tahun depan udah ada. Oh, jadi selama ini ketika digarap, misalnya ada satu komunitas, dibikin nih videonya, di-upload di YouTube gitu ya, dan gimana maksudnya, adakah Sistem dalam ngambil gambarnya itu konsep untuk ngambil tema-tema dalam setiap video itu tuh kayak gimana? Untuk detailnya, jadi ada beberapa konten yang kita buat. Yang pertama ada konten yang tujuannya itu sharing inspirasi. Kita buat video 1 bulan sekali profil artis. Siapa graffiti artis yang paling wow atau paling keren di Indonesia. Terus juga ada video yang tujuannya sharing inspirasi, sharing knowledge atau pengalaman. Dimana teman-teman yang udah jago di bidang tertentu dikasih kesempatan untuk berbagi, misalnya cara gambar graffiti itu gimana, dari dasar tutorial videonya. Terus ada sharing informasi, kayak saat ini kita sering buat adalah liputan event. Untuk detail tekniknya mungkin Aryo bisa ngejelasin kali. Ya, kalau detail teknik untuk pengambilan gambar apa segala macam gitu kan, kebetulan masing-masing krunya Indonesian Walls ini kan punya kesibukan masing-masing. Jadi ada yang kerja, kuliah segala macam. Oh enggak selamanya, maksudnya enggak semuanya fokus cuma di Indonesian, tapi Iya. bekerja juga gitu. Sambil kerja, jadi kebetulan ini kayak side project lah, cuma emang dapat pengalamannya, jadi untuk emang ada sama passionnya sama. iya, ya. jadi kayak untuk pengambilan gambar sih, kebanyakan yang ngambil gambar pertama-tama aku berdua sama Regi, terus karena waktunya bentrok, yang ini nggak bisa, jadi kita siapa sih yang punya passion yang sama kita, yang suka sama dunia graffiti juga, terus bisa ambil gambar, bisa video juga, gabung gitu. Jadi udah kayak kolaborasi aja sih sebenarnya kayak gitu. Jadi kalau teknik pengambilan gambar masing-masing kan punya style sendiri. Cuma dari gue sendiri, karena gue kan sebagai editornya, jadi gue kayak beberapa nempatin kayak peraturan, oke, lu kalau liputan event itu pertama harus ada ini dan ini gitu, supaya si videonya akhirnya juga jadinya informatif kayak gitu sih. Oh, jadi bebas siapa aja yang mau gabung boleh, cuma ada rules-rulesnya, jadi kayak kita punya aturan main nih gitu ya. Jadi kan ini namanya Indonesian Walls gitu. Bener-bener Indonesia Walls yang kalian liput biasanya bener-bener udah seluruh Indonesia kah, atau memang punya mimpi untuk seluruh Indonesia kita bisa mungkin mimpi liput? besarnya seperti itu. Wow. Untuk saat ini kita baru sampai Jabodetabek. Terus juga kebetulan banget untuk keluar kota baru teman kita kemarin ke Lampung untuk ngeliput komunitas street art di Lampung, dan saat ini lagi syuting juga itu di Medan. Wow, udah mulai. Jadi Udah mulai kita jauh, beranjak dari yang kita bisa aja sih ya. Iya, Ya mungkin kedepannya memang harapannya bisa keliling, tapi kalau misal belum keliling tapi bikin konten dengan online video itu, pada dasarnya seluruh teman-teman komunitas graffiti di Indonesia bisa nonton itu. Iya. Jadi sebelum sampai ke sana tetap informasi tetap mereka bisa akses. Wow. Yang 6 orang itu kumpulnya bener-bener duduk melingkar dan kita bilang kita rapat yuk, atau yaudah asal gue udah ada ide nih gitu. Gimana sih cara kalian dari 6 untuk kepala itu kolaborasi ide-idenya itu. dengan jauh-jauh, misalnya proyeknya juga jauh, Medan, Lampung, punya kesibukan tersendiri, gimana bisa atur komunikasinya? Untuk total member ada 6 itu rata-rata di Jakarta semua. Kita memang punya kesibukan masing-masing, tapi untuk menjaga komunikasi dan teamworknya itu kita bisa komunikasi pakai sosial media atau telepon, line, misalnya kayak gitu. Oke. Jadi tetap komunikasi jalan. Wow, menarik banget. Itu kalau misalnya kayak untuk menentukan kira-kira mau upload video yang temanya inspirasi nih, atau yang habis itu profil itu, apakah kolaborasi dari tim atau gimana itu? Jadi misalnya bulan ini kayak kita keluarin yang profil deh, terus bulan depan misalnya yang event tutorial ya gitu. Apakah udah ada aturan jadwal-jadwal tersendiri untuk upload atau bebas upload aja yang ada aja gitu? Untuk informasi aja, saat ini kita lagi produksi namanya program untuk 3 bulan.
Jadi kita bikin ngebang episode lah. 1 bulan sekali kita akan rilis video profil artis. Seminggu sekali itu akan ada video tutorial. Terus juga liputan event tergantung eventnya. Kalau kita lagi pengen pakai standar setelah syuting event H+7 seminggu kemudian udah bisa diupload. Terus kita masih banyak program sih ya. Ada yang 3 bulan sekali videonya muncul, atau ada yang 1 bulan sekali, ada yang 2 minggu sekali. Tinggal kita pecah aja mau programnya apa tujuannya. Schedule gitu ya. Kita lagi ngerapihin lah. Kayak TV ya, bersaing juga deh sama TV nih ya. Wah, obrolan kita semakin menarik ya, tapi ada yang mau lewat nih. Jeda dulu. Ya. Kita akan Jangan kembali. kemana-mana, tetap stay tune di Gado-Gado. Apa aja boleh. Hello, ho. Masih sama Glenis dan juga William dalam acara kesayangan di kita Gado-Gado. Apa aja boleh. Dan sekarang kita masih kedatangan ya members teman-teman dari Indonesian Waltz. Ya, Tadi kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya. Tadi sampai udah mana ya? Sampai bagaimana menggarap ya kan tema-temanya gitu. Tadi kan tentang video, kalian dokumentasinya ya, bagian dokumentasi. Dokumentasinya khusus untuk bikin web series lah istilahnya kayak. Iya. Tapi yang digarap itu, yang didokumentasikan itu kegiatan-kegiatan seni apa, misalnya graffiti atau street art. Iya, Kita kan ada dengar ya mural, graffiti itu apa tuh? atau apa tuh. Stencil apalah gitu. Kita juga kurang paham. Coba bisa dijelaskan sedikit ya. Kita memang lebih fokus dalam dunia graffiti dan street art dan di Indonesia. Jadi siapapun pelaku grafitinya atau graffiti artisnya siapapun, komunitas grafitinya dimanapun, kita akan coba dokumentasikan sesuai dengan program yang udah kita punya. Seperti yang tadi gue bilang, ada gitu event, ya. kita ada waktu, kita syuting liputan event. Ada graffiti artis yang oke banget, baik itu di Jakarta atau di luar kota lainnya, ya kita liput juga untuk profil artis. Terus bikin video tutorial. Kurang lebih sih kayak gitu. Kita udah punya jenis programnya, tinggal dipilih siapa nih artisnya yang lagi cocok atau event yang sedang ada. Itu biasanya title-nya kayak maksudnya tulisnya profil atau istilahnya gimana tuh? Ada judul tersendiri atau gimana? Untuk judul tersendiri mungkin belum diputusin ya, tapi kurang lebih programnya arahnya seperti itu. Kebetulan kan itu tahun depan baru kita rilis. Mungkin kita meeting dulu untuk apakah kita kasih karena title setahun belakangan ini juga kita masih program itu masih seputar liputan event. Masih seputar liputan event. Nah, baru di tahun 2014 nanti kita udah masuk program yang emang benar-benar udah benar-benar kayak ada si profil artisnya, tutorial, segala macam kayak gitu. Itu udah pernah ini ya, ketemu dengan berbagai komunitas. Iya. Waduh, seperti ada panggilan nih. Ada horor lagi. Ada iya. Ada panggilan, ada yang mau lewat masuk nih. dan Ada yang lewat. Silakan pandang yang mau lewat. Wow. Silakan. Siapa penanya? Hai pemirsa, halo, ketemu lagi dengan Mbok Nat di gerobak Mbok Nat yang paling mewah iki. Dia seperti biasa, Mbok Nat mau ngasih 2 info. Yang pertama judulnya coba yuk. Kok coba yuk? Ya, pemirsa harus mencoba semua tips yang Mbok Nat berikan. Yang pertama, bedak bayi bikin sepatu wangi. Mambune wangi, kok. Jadi gini pemirsa caranya. Taburi bagian dalam sepatu dengan bedak bayi. Katanya sih bikin wangi. Minimal 24 jam sebelum sepatu dipakai. Gitu pemirsa, nanti sepatunya wangi deh. Terus yang kedua, usir kucing dari taman. Kok diusir kucingnya? Kalau misalnya kucingnya buang hajat, nah kan bau pemirsa, mambu. Nah itu harus diusir. Jadi caranya gini, siapkan botol plastik bekas air minum kemasan. Isi botol dengan banyu. Banyu itu air pemirsa sampai penuh. Taruh tuh botol yang udah berisi air di tengah taman sama di sudut-sudut taman. Katanya sih kucingnya gak bakal balik lagi dan dia gak bakal
buang hajat gitu pemirsa. Yang ketiga, hilangkan noda kopi di baju. Bete kan kalau ada kopi, noda kopi di baju kan jelek gitu kan bajunya. Gini pemirsa caranya. Pertama, tuangin alkohol 70% ke atas noda. Terus digosok pakai sikat gigi sampai nodanya hilang, terus bilas dengan air. Masalah beres. Habis itu ada juga yang bersihkan minyak di buku. Ini cocok banget buat orang yang suka baca buku sambil makan gorengan. Caranya gini pemirsa, ambil garam halus, taburin di atas kertas yang ada minyaknya, terus digosok-gosok, terus habis itu dijemur. Nah beres, itu selesai. Selesai itu minyaknya hilang katanya gitu. Terus selanjutnya cara cepat mengusir kecoa. Boknat wedi ki karo kecoa. Nah caranya gini pemirsa. Cari itu yang kecoa tuh sukanya keluar masuknya lewat mana. Taruh 1 kaleng penuh minyak tanah di atasnya. Katanya sih kecoanya gak bakal keluar-keluar lagi gitu pemirsa. Terus yang selanjutnya ada tangkap nyamuk dengan mudah. Caranya gini, kalau gak punya raket nyamuk bisa diganti kok pakai nampan yang diolesi minyak goreng. Habis itu nampan kasih minyak goreng swing. Nah katanya tuh nyamuknya bakalan nempel ke nampannya gitu. Terus selanjutnya ada akuarium bersih dan indah. Caranya masukin sepotong arang ke dalam akuarium. Nanti katanya bakal bersih pemirsa. Selanjutnya juga ada yang terakhir nih. Hilangkan bau di bantal dan kasur. Kalau kena iler gak mau kan bau, caranya gini. Semprotin alkohol ke tempat asal bau yang bantal bau sama kasur bau pakai alkohol gitu. Katanya sih bakalan hilang tuh baunya gitu. Nah info yang kedua Mbok Nat punya whale shark. Jadi Mbok Nat tahu shark itu hiu. Nah tapi hiu itu kan biasanya serem ya pemirsa ya. Ini hiunya gak serem pemirsa, dia itu gak pemakan daging. Jadi dia itu hiu paus namanya. Terus hiu paus ini termasuk golongan hiu, tapi dia itu mempunyai bentuk yang mirip sama paus gitu pemirsa. Jadi kalau misalnya giginya ikan hiu kan lancip, bentuknya ya mulutnya hiu kan lancip gitu pemirsa. Tapi kalau hiu paus ini mulutnya tumpul gitu. Dan namanya juga disebut hiu tutul. Terus makannya itu plankton, bukan makan daging, jadi nggak serem. Dan hiu paus ini tinggal di samudra tropis, jadi yang iklimnya anget gitu, airnya tuh anget gitu pemirsa. Terus habis itu hiu paus ini juga panjangnya 9,7 meter, beratnya 9 ton. Berarti dia itu ikan terbesar di dunia katanya gitu sih pemirsa, dan mulutnya gede banget gitu pemirsa. Nah sekian info dari Mbok Nat, silakan kembali lagi sama Mbak dan Mas yang ganteng. Ayo. Terima kasih Mbok Nat yang cantik. Iya untuk info-infonya yang sangat penting itu ya. Sepatu bau ya, ataupun kecoa, nyamuk pakai penggorengan ya. Oke, ntar malam kita coba mungkin. Tapi yang nyamuk pakai penggorengan tuh bener tuh pakai minyak itu. Pernah dicoba? Pernah nyoba. Pernah dicoba ya. Gak bohong. Berarti Mbok Nat beri infonya jurusnya bagus, jitu. Ya. Oke, kita masih ngobrol-ngobrol kali ya. Nah tadi kan banyak kegiatan-kegiatan yang sambil dimakan. Ternyata sudah disediakan. Makanya gado-gado. Sesuai sama nama acaranya. Iya, ya nggak apa-apa. Santai aja di sini. Banyak kegiatan yang diliput-liput juga kan. Pernah gabung sama komunitas apa aja sih gitu? Komunitas. Yang diliput di Jabodetabek ya. Untuk kita kolaborasi dengan komunitas, udah ada beberapa. Kayak kita ikut join di komunitas Indonesia Street Art Database, ISAT. Terus juga kita sempat ngeliput TSAF, Tangerang Street Art Forum. Itu kita ngeliput kegiatan tahunan mereka, Jumpa Tembok. Terus juga kita sempat datang ke Lampung. Jakarta Berlin juga pernah. Yang ke Lampung ada Street Art Lampung. Terus saat ini juga ada di Medan Street Art. Kurang lebih kita coba kolaborasi dan kita coba dokumentasikan komunitas graffiti setiap kota tuh kayak gimana sih pendapat mereka, atau mungkin ada ciri khas tertentu ya setiap kota. Kan setiap kota kan punya ciri khas masing-masing, punya kendala masing-masing. Kita coba angkat juga dalam bentuk audiovisualnya. Menarik banget ya. Jadi
Nggak cuma gambar tapi bisa diabadikan. Wah, mungkin pentingnya, kita juga. Pentingnya buat graffiti sih itu sebenarnya kayak gitu ya, pendokumentasian sebenarnya. Kalau graffiti sendiri itu kan kayak gambar terus di tembok. Temboknya tuh kayak tembok orang, tembok di pinggir jalan, tembok di mana. Nah, buat artisnya sendiri itu kan penting untuk didokumentasikan. Karena ya namanya tembok itu kan tembok orang kan. Kita gambar, siapa tahu itu tuh orangnya nggak senang terus Dicat dihapus lagi gitu. ataupun kayak kalau di istilahnya di graffiti itu di buff atau ditiban sama graffiti artis yang lain kayak gitu-gitu. Jadi buat graffiti artisnya sendiri pendokumentasian karyanya itu penting banget kayak gitu. Jadi sangat mensupport para seniman street art. Ya kurang lebih. Tapi itu kalau bilang di tembok orang, berarti sering kejar-kejaran juga nggak sih sama yang punya tembok untuk lagi gambar gitu, asik-asik lagi dokumentasi, terus yang punya tembok marah, kalian ngapain gitu? Pernah nggak sih ada momen-momen yang kayak gitu? Kita main aman. Ya masing-masing artis punya punya pandangannya sendiri, sukanya yang kayak gimana, mau yang legal atau ilegal. Terus kalau selama kita untuk syuting itu rata-rata teman-teman kalau nggak spotnya udah biasa digambar, kedua itu mereka memang berusaha untuk izin dulu, apalagi kalau event-event yang gede gitu. Oh iya pasti medianya sudah disediakan. Supaya mereka tetap gambarnya nyaman dan acaranya selesai atau sesuai sama konsepnya. Oh, jadi rata-rata legal lah ya acaranya, bukan yang Kalau ilegal. perorangan mungkin yang perorangan Rata-rata yang event legal, tapi kalau sekarang kan banyak street artist juga kan nggak mungkin setiap dia gambar itu kan legal kan, jadi banyak juga pasti kalau cerita-cerita dari graffiti artis ini juga pasti banyak yang dikejar-kejar apa terus kayak dimintain duit sama preman-preman, itu sih sering banget. Personal pengalaman pribadi mungkin. Padahal cuma ngedokumentasi tapi kayak ikut dikejar-kejar juga, agak mengerikan juga ya. Jadi tapi itu serunya. Kita akan berbincang-bincang lagi tentang pengalaman-pengalaman menarik Indonesian Walls. Masih banyak yang bisa dibahas ya. Tentunya tetap di Gado-Gado apa aja boleh. Halo. Masih di Gado-Gado apa aja boleh. Dan kita nggak berdua doang, berempat. Ada seorang yang cantik. Iya, ada tiba-tiba kedatangan. Tiba-tiba ini lagi nggak jaga TTM warung. tiba-tiba muncul ya di tengah-tengah kita. Wah, dia si cantik Bona. Kenapa begitu dadanya? Halo. Ya, kita lanjutan Lanjut aja ya, ngobrol-ngobrol lagi. Kita kedatangan Indonesian Walls ya. Berbagi cerita pengalaman tentang bagaimana mendokumentasikan sebuah karya seni graffiti, street art dan juga graffiti ya. Nah, ada budget khusus untuk setiap peliputan suatu acara, profil gitu-gitu. Adakah budget khususnya? Itu terencana atau dapat info gitu langsung? Yang langsung liput gitu. Untuk awal-awal kita BSBS. Maksudnya kita biaya sendiri masing-masing, kita ini ada acara ini, kita ngumpul siapa aja yang bisa, ya udah kita maju. Terus berjalannya waktu ya mungkin udah dicoba disisihkan untuk project ini, misalnya tadinya teman-teman mengeluarkan uang sendiri, tapi sekarang udah ada budgetnya. Saya usahakan sih seperti itu. Kalau misalnya dapat info-info tentang event-event gitu, apakah dikasih tahu dari komunitas-komunitas lain atau emang nyari-nyari tahu gitu? sendiri di Rata-rata karena memang pergaulan kita di komunitas graffiti dan street art, berita itu kan, informasi itu kan muncul terus kan. Terus kira-kira yang bisa kita liput itu yang mana, kita coba komunikasi dengan panitia atau pihak yang bersangkutan, terus juga tanya internal tim siapa yang bisa datang kayak gitu. Kalau di luar itu kita bikin yang tadi program 3 bulan itu yang saya buat schedule-nya, terus kita coba eksekusi produksi video. Gitu ya. Dan setiap peliputan itu ada peralatan, apa aja sih peralatannya gitu yang dipakai untuk sebuah? Apakah harus khusus gitu, harus yang kayak gimana? TV, pakai TV kali ya, pakai mobil-mobil. Kalau peralatan buat si ngambil eventnya itu peralatannya apa aja sih? Standar banget sih peralatan, pakai kamera DSLR gitu kan semua. Cuma kayak
kalau liputan event itu kan kalau Indonesian Walls ada interviewnya. Jadi dari si yang punya acara, terus dari artisnya atau dari pengunjungnya diliput juga. Kalau alat sih standar sih, nggak pakai yang heboh banget. Dengan alat yang sederhana. Yang ada aja. Kita punya alatnya apa, kita gunain itu. Iya, kayak gitu aja. Wow, Nah, kita ada beberapa foto yang kita mau bahas ya tentang Indonesian Walls. Oke. Coba silakan. Nah, itu Ini di mana nih, Mas? Pas acara apa? Ini di Gardu House, di salah satu tempat kumpul komunitas, terus kayak tempat galeri kolektif, galeri graffiti kolektif. shop. Ya. Ini di Jakarta atau? Itu di daerah Jakarta Selatan, Veteran itu Bintaro. bagian komunitas street art juga. Iya. Iya. Nah, ini Kalau ini kemarin di acaranya High Day 2013 kemarin, kita ada satu booth di situ, kita buka satu booth, isinya di situ kita kasih kayak tutorial kayak gimana sih ngasih tahu ke pengunjungnya itu graffiti itu. Cuma di sini kita ngasih tutorialnya stencil art. Kayak gitu. Jadi selain kita display video-video kita juga kasih kesempatan atau buka workshop kecil-kecilan tentang street art, khususnya bagian di stencil art. Biasanya kalau kayak di booth itu yang emang related to graffiti street art juga, atau kalau yang kayak High Day itu tadi? Kebetulan kan di High Day ada bagian khusus Bagian seni kan. seni. Salah satu boothnya itu kita. Oke. Gitu. Mereka lagi belajar gimana caranya bikin stencil sih. datang berkunjung, Datang belajar, berkunjung, ngobrol, nanya-nanya dan praktek ya, kasih praktek. Dan bikin sampah di situ. Banyak banget sampahnya. Banyak soalnya kertasnya sampahnya. dipotong-potong kan. Oh, Pikachu. Iya, benar. Pokemon. Kita kasih yang basic banget sih untuk stencil artnya, yang satu layer yang gampang dibuat juga sih. Oh, biasanya kalau yang basic lebih ke kayak stencil ya. Iya. Itu yang basic ya. Soalnya kan arsir gitu ya. kayak kalau buat di event kayak gitu juga kan, kita juga tadinya kita mau apa kayak gambarnya di situ tuh kayak ada bis gitu. Tadinya kita mau gambar situ, ternyata di situ udah ada artis juga yang gambar. Sayang banget kalau gambarnya kita tiban gitu kan. Jadi ada satu kertas gitu yang gede, jadi kita si pengunjungnya gambar di situ. Kayak gitu. Bonat kenapa manyun-manyun? Bingung. Kenapa? Coba tanya kalau bingung. Gambar apa iku? Yang mana? Yang mana? Tadi ngapain? Ngegambar apa? Yang tadi itu namanya ada workshop Gue bingung banget ya, ada katanya. workshop kecil-kecilan mengenai stencil art. Stencil art itu adalah sebuah seni, bagian dari seni jalanan, di mana kita buat sebuah pola di kertas, habis itu polanya kita potong, dan hasilnya potongan itu kita gunain untuk gambar sebagai cetakannya. Oh, gambar Pikachu juga. Iya, Salah satunya. salah satunya supaya teman-teman yang baru belajar juga suka, karena kan ada cowok ada cewek yang datang kan, kita pilih beberapa template yang seru sesuai sama kesukaan mereka sih. Oh, gitu. Mas suka gambar? Hah? Suka gambar? Iya, Iya, suka. Suka makan mungkin. suka makan gado-gado. Suka makan juga. gado-gado juga. Oke. Jadi Lucu ya? Seru. kapan-kapan Bonat Gambar-gambar mampir gitu. aja di workshopnya Iya. Mas Iya. ya. Aku nggak bisa gambar sih, tapi kayaknya seru gambar-gambar gitu. Oh, iya deh. Bisa. Bisa. Bisa banget. Bisa gitu. Kayak Terus itu stensil buat yang nggak bisa gambar itu pasti jadi bisa gambar gitu. tinggal pakai Iya. gloves ya di Iya. Tinggal dipotong-potong short. doang, udah Iya. jadi. Oh, gambar gado-gado gitu. Iya, itu dia. Gado-gadonya Bonat. Untuk Oke. ngedesain apa gerobak aku biar Bisa tuh, baru. pakai stensil. Bisa. Nah, Bisa, bisa Iki. bisa, Nah, bisa. Oke, tapi jangan kemana-mana dulu ya. Ada yang mau lewat. Ada yang mau lewat lagi. Ya, kita akan masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Indonesian Wall. Tetap di Gado-Gado apa aja boleh. Graffiti itu menurut gua adalah satu art yang vandal art menurut gua. Karena di dunia graffiti itu bukan seperti umumnya. Jadi kalau
pada umumnya orang lihat art harus lurus-lurus gitu. Kita ada di jalan, karya kita dilihat di situ, orang improvisasinya itu besar sekali. Itu saya suka, makanya gue suka karena pada dasarnya adalah orang akan terus menilai gitu. Gue gambar di jalan sebenarnya lebih ke apa ya, self expression kali ya. Gue pengen nyebarin karya gue, yaitu si monster itu di jalan ya, sampai orang tahu aja. Gue juga mau coba pakai teori semiotik nih. Teori semiotik itu teori kalau lu ngelihat sesuatu yang diulang-ulang lo akan teringat itu semua. Jadi lu nge-brainwash, dan dalam hal ini yang gue ulang-ulang adalah pattern sama tentang cinta itu. Kita dalam perang gitu, rebutan ruang antara advertising sama ekspresi warga kota gitu, dimana kita bisa mengeluarkan opini, pernyataan, dan itu memacu adrenalin banget gitu, dan itu yang bikin gua semakin suka sama street art. Yeay. Itu tadi ya. Tadi tampilan merupakan premier. ya ternyata itu premier pertama kali muncul ya di Gado-Gado. Wow. Itu ya. tampilan Indonesian Walls. Sekilas ya, tentang ya. kegiatan ngapain aja apa sih? Hasil ya tadi ya yang kita sudah ngomongin tadi. Itu nyatanya tadi kan abstraknya, sekarang nyatanya. Coming soon 2014 tapi sekarang masih 2003 ya masih sudah terbit ya. Nah, kita akan tanya-tanya lagi gitu dengan Mas yang ganteng ini dan juga Mbok Nat yang cantik ya. Tadi kan tentang peliputan acara-acara kayak gitu ya. Ada nggak sih hambatan? Mungkin selain cuaca hujan kali ya. Cuaca yang hujan gitu ya. Hambatannya apa gitu? Hambatan itu selalu ada sih ya, tapi gimana caranya kita fokusnya sama solusinya gitu. Kalau kita punya hambatan, fokusnya sama solusi pasti nemu aja jalannya. Biasanya yang kita temuin hambatan itu adalah komunikasi kan, kita memang sibuk masing-masing. Saya kerja, Aryo freelance, yang lain juga freelance, ada yang masih kuliah juga. Kita komunikasinya pakai internet, sosial media atau handphone gitu. Terus selain itu misalnya standar, kalau misalnya kita punya project pasti mentok di biaya, tapi gimana caranya, baik lagi solusinya apa nih dari minim biaya, minim alat yang kita punya tetap bisa maksimal terus. Itu kok kayak jatah intensitas untuk ketemuan itu apakah scheduled atau kayak terjadwal atau Kebetulan untuk jatah ketemuan tuh jarang. Jarang. Jawabannya jarang ternyata. Karena kesibukan masing-masing gitu. Ketemuan di sini nggak bisa gitu, udah banyak gitu kan. Tapi ya kan banyak cara gitu kan. Kalaupun ada apa yang mau diomongin, apa yang bicarain kan pasti bisa melalui banyak medianya. Jangan kayak gitu aja sih. untuk rencana kedepannya nih dari Indonesian Walls? Kedepannya kita lagi fokus yang program 3 bulan. Semoga semuanya lancar gitu. Terus setelah semuanya lancar program 3 bulan, kita lagi pengen ngebangun website kita sendiri supaya lebih rapi dan lebih tertata gitu. Selain itu harapan kedepannya lagi adalah kita bisa kerjasama dengan pihak ketiga, let's say sponsor atau pihak-pihak yang lain. Yang Supaya bisa graffiti-nya benar-benar Indonesia gitu, nggak Jabotabek doang. Terus Gitu sih. kan kita punya Mungkin ada perwakilan ya, di daerah lain gitu ya. Kan kita punya kendala, misalnya kita suka saat ini lagi kolaborasi sama teman-teman dari Hip Hop Indo misalnya. Saya minta bantuan untuk main online video, kita kan butuh yang namanya back sound atau musik. Kita nggak bisa sembarangan pakai hak cipta orang lain. Makanya kita coba cari penyanyi lokal hip hop, terus untuk kita gunain lagunya minta izin, bisa nggak kita gunain lagunya. Terakhir itu kita kolaborasi sama Yako. Oh ya. Yako salah satu hip hop
penyanyi hip hop cewek di Indonesia yang oke banget. Nah, jadi itu dipakai untuk background video untuk Indonesian Walls. Iya. Semoga bisa goal ya. Bisa lebih Bisa amin. bareng-bareng Amin banget. ya. Amin banget. Oke deh. Ini kalau mau kenal lebih lanjut tentang Indonesian Walls bisa Twitter, Facebook atau apa bisa dikasih tahu ke teman-teman yang di rumah. Kalau untuk pengen tahu update episode kita itu bisa subscribe di channel YouTube Indonesian Walls, tinggal dicari. Oh, search Indonesian Indonesian Walls. Terus juga untuk Facebook juga ada fanpage-nya Indonesian Walls. Untuk Twitternya agak beda namanya karena 140 karakter. Jadi Nggak boleh panjang-panjang. Ina_Walls. INA_Walls. Iya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini Ya, kalau jadi, kalau ada yang mau interested ya untuk mau tahu lebih banyak lagi tentang video-video yang dibuat Indonesian Walls. Atau bahkan Mau tertarik join, sama join gitu, support, kolaborasi. Bisa banget. nambah personil mungkin ya. Personil apa coba Mau ngapain? personil. Rilis single biar lebih bagus sih Iya. single barunya di Bener-bener single ya. Apa coba ya. video Jadi- barunya. Jadi langsung aja dicari ya. Siapa tahu punya kegiatan. Aku juga bagian suka graffiti suka nih nih, gitu. aku Mas suka bisa videografi tolong liputnya juga. gitu. Iya. Siapa tahu kebetulan jadwalnya pas gitu kan. Ya bisa digarap juga. Wow. Ya. Terus kalau misalnya mungkin diceritain bisa tentang untuk konten kedepannya mau lebih fokusin ke apa aja? Konten kedepannya balik lagi ke sebetulnya kan kemarin kita bikin kenapa liputan event terus karena itu yang pertama kita bisa lakukan. Terus pada dasar konsep dasarnya udah terbentuk gitu kayak profil artis, video tutorial, liputan event, ada entertainnya misalnya tantangan graffiti atau lain sebagainya. Saat ini yang program 3 bulan kita coba eksekusi seluruh konsep yang udah kita buat. Kita lagi fokus itu, terus entah pihak kita juga harapan bisa balik kerja sama dengan pihak ketiga, bikin website, kurang lebih kayak gitu sih kita fokusnya ke arah sana dulu. Mulai lebih ke serius lagi gitu kan, bukan jadi kalau tadi kan dibilang kita kayak side job gitu, pengen lebih seriusin lagi gitu aja sih. Karena kan hasil apresiasi teman-teman yang lain tuh positif dan bikin kita tambah semangat lagi sih. Ada pengalaman paling menarik ketika ngeliput kegiatan-kegiatan itu apa aja sih? Ada nggak sih pengalaman paling menarik ya? Ini yang bikin gue ketagihan nih, bikin ginian nih. Kalau yang paling menarik dari Indonesian Walls sendiri sih kayak gini sih. Kayak diundang gado-gado. Seriusan. Karena pertama tuh kita emang liputan itu kayak emang gue mau buat nih sesuai dengan passion gue gini. Ternyata tuh apresiasinya tuh luar biasa banget gitu. Kita juga nggak nyangka sendiri. Ternyata banyak orang yang kayak yang emang benar-benar ngikutin kita gitu. Jadinya jadi makin semangat lagi gitu aja. Kurang lebih sih kayak gitu, kayak pada saat kita dapat apresiasi dari teman-teman yang lain jadi kayak bahan bakar kita untuk tetap jalan terus. Bahan bakar. Dukungan positif dari betul. acara-acara ya kan, terus juga mungkin pemerintah juga harus dukung kali ya untuk yang kayak gini-gini. Kayak gini-gini. Sebenarnya kan ini kreatif juga kan, cuma lebih ke undergroundnya, cuma nggak tahu kayak gimana sih. Mudah-mudahan pemerintah bisa dukung dari dananya aja deh. Dari dana ya, oke. Semoga ada yang nonton bagian pemerintahan. ada mungkin event terdekat yang mau diliput atau Iya. Selain yang lagi di liputan ini di Lampung dan Medan. Saat ini Binus lagi ada acara kayaknya tadi. saat ini belum tahu karena kan kita juga ada program yang lagi dieksekusi. Apakah jadwalnya cocok atau enggak sama lot pekerjaan kita masing-masing. Terus untuk event kedepannya paling kita nunggu kabar teman-teman yang lain ada event apa. Terus juga balik ke schedule produksi 3 bulan itu, program 3 bulan. Oke deh. Ya, semakin menarik ya berbagi cerita dan pengalaman ya. Namun waktu juga yang telah memisahkan kita saat ini ya. Terima kasih. Terima kasih buat Indonesian Walls. Sama-sama. Mas Ganteng yang sudah. Thank you udah diundang. Terima kasih banyak. Iya, terima kasih juga Bonat buat gado-gadonya. Makasih Poka dan Pink Emma. Untuk wardrobe Gladys. dan juga baju darah. Terus apa lagi ya? Kru yang bertugas juga. Terima kasih kalian luar biasa sekali hari ini.
Ya tetap saksikan. Terima kasih juga buat Indonesian Indonesian Wars. Iya, sama. Buat Iya. Indonesian Wars. Ya. Iya. Tetap setia nontonin Gado-Gado. Gado-gado, Karena karena kita bakal ngundang narasumber-narasumber beda untuk setiap episode-nya. Dan tetap juga nonton di www.binus.tv. Juga kalau misalnya kau nonton bisa juga lewat Android app kita. Bisa langsung di-download ya. Oke, gue Glenis. Dan gue William. Pamit Pamit dan undur sampai diri. jumpa Sampai di jumpa. Gado-Gado berikutnya. Dadah.